Wabarakatuh. Saya Rahmat Akbar. Saya ingin menjelaskan tentang storage, prosedur, trigger, dan DTL. Nah, di sini kita bisa membuat tabel produk yang berisi 3 kolom ID. Di sini ada ID produk, nama produk, dan harga produk. Nah, kita lalu bikin tabelnya tersebut. Kita buat create table produk 209 dengan ID produk, primary key-nya, nama produk, vouchernya adalah 255, dan harga produk INT. Setelah itu, kita membuat tabel transaksi yang berisi 5 kolom: ID transaksi, ID konsumen, ID produk, kualitas produk, dan waktu transaksi. Nah, di sini kita membuat terlebih dahulu di create table transaksi, terus ID transaksi, INT, lalu increment primary key. Di sini adalah ID transaksi, penomoran secara otomatis pada saat data di insert. Terus kita masukkan lagi di ID konsumen, ID produk. Nah, di ID produk itu ada foreign key dari tabel produk 209. 209 itu adalah ID masing-masing dari mahasiswa. Setelah itu ada waktu transaksi. Nah, kita masukkan di waktu transaksi tim default current image. Nah, foreign key di ID produk, referensi produk 209. Nah, di sini adalah waktu insert yang otomatis sesuai jam insert pada komputer. Setelah itu kita masuk di membuat tabel long transaksi yang berisi 3 kolom: ID long, ID transaksi, dan total harga. Nah, di sini kita bisa lihat kita membuat terlebih dahulu untuk create table longnya, masukkan, lalu kita bikin lagi ID long, INT, auto increment primary key-nya. Di sini ID long adalah penomoran secara otomatis pada saat waktu insert. Terus ID transaksinya itu adalah foreign key-nya di table transaksi. Nah, di situ ada total harga, foreign key, transaksi, reference transaksi 209, dan ID transaksi. Setelah itu kita memasukkan 3 row data file table berikut. Nah, di sini ada tabel data produk. Produknya itu adalah coklat, susu, dan kacang. Setelah itu kita memasukkan 3 row data table pada transaksi di insert transaction 209, ID konsumen, ID produk, kualitas produk, value. Nah, di sini kita masukkan untuk masing-masing dari harga produknya. Nah, setelah itu kita membuat trigger untuk menambah record di table long transaksi ketika terjadi pembelian di tabel transaksi. Nah, di sini kita ketik pertama, kita ketik delimiter, terus awalan untuk memulai sebuah trigger, lalu kita create after transaksi 209-nya di insert, membuat trigger after transaksi. Terus habis itu after insert on transaksi, aksi setelah insert di table transaksi 209 akan memicu trigger after transaksi insert. Terus kita ketik for each row begin. Nah, di sini kita ketik lagi delcar di harga produk INT, mendeklarasi harga produk dan total harga. Terus habis itu delcar total harga INT. Setelah itu mengambil value harga produk dari ID produk,
mana ID produk adalah ID produk yang kita insert di transaksi. Nah, setelah itu habis itu kita membuat select harga produknya. Di sini ada select harga produk untuk harga produk from produk 209. Itu where ID produk sama dengan new titik ID produk. Nah, menentukan total harga dari kuantitas produk dikalikan dengan harga produk di atas. Setelah itu set fee total harga new kuantitas produk via harga produk. Terus menambahkan record ke table long transaksi 209. Nah, di sini kita klik insert into long transaction 209 ID transaksi total harga. Value-nya di new ID transaksi total harga and elementer untuk mengakhiri untuk penentukan sebuah trigger. Nah, setelah itu untuk melihat apakah trigger sudah kita buat berjalan dengan bagaimana fungsinya, kita mencoba insert data table transaksi. Nah, kita insert, habis itu intro transaksi 209 dengan ID konsumen, ID produk, dan kualitas produk value 4,101 dan 2. Terus lalu setelah itu kita cek apakah data yang sudah masuk di tabel berikut. Kita select from transaksi 209, select from long transaksi 209, dan ini dia. Setelah kita cek keduanya tersebut dan langsung muncul. Setelah itu kita membuat storage procedure function untuk menambahkan record di table transaksi 209. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat waktu kita dalam menginput pembelian. Nah, di sini kita buat delimiternya awal untuk sebuah storage procedure, lalu kita klik prosedur tambah produk nanti 209. Nah, setelah itu membuat storage produk tambahan produk 209 dengan parameter ID konsumen, ID produk, dan kualitas produk. Nah, setelah itu kita ketik begin, habis itu kita ketik insert intro transaction 209 ID konsumen dan ID produk, kualitas produk, value-nya ID konsumen, ID produk, dan kualitas produk, menambahkan kedua tabel transaksi pada tabel transaksi 209 dan N. Terus delimiter lagi, akhiri untuk menutup sebuah storage prosedur. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah storage prosedur di atas untuk menambahkan data pembelian. Nah, kita coba call tambah produk 209 2,103 terus 10. Setelah itu memanggil perintah call di atas, kita pastikan lagi dengan mengecek data transaksi dan ulang transaksi. Seperti di gambar, kita udah ada contohnya. Setelah dari situ kita membuka terminal combat dan kita lalu masuk ke password root MySQL. Nah, di sini ketik perintah dengan MySQL. Nah, kita buka terminal combat, lalu setelah itu ketik perintah dengan cd cxampp terus strip mysql terus bin. Ketik perintah lagi dengan mysql
strip u root strip p. Lalu masukkan password root di MySQL. Ketika perintah sudah muncul, kita buat lagi create user, first name at localhost, identification by password, then insert on project to first name localhost plus privilege. Lalu create use let's name localhost identification by password, then select on project to let's name localhost plus privilege. Nah, di sini username diberikan akses untuk insert data saja, tidak bisa yang lain, sehingga akan muncul error ketika kita menggunakan akses first name untuk combat select. Nah, di sini untuk user last name diberikan akses untuk seleksinya data saja, tidak bisa yang lain, sehingga akan muncul error ketika kita menggunakan akses name untuk combat insert dan berhasil digunakan combat select. Dan ini adalah salah satu transaksi yang kita buat ketika kita combat di CMD. Nah, ini presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.